Wallo. Satu minggu saya pakai sandal tersebut dengan penuh kegembiraan agak tua. Menompo dia juga pasandala. Mentasita main DP muda. Hilang sandal tersebut. Lama kelamaan mungkin 3 bulan saya tidak pakai sandal kemana-mana. Ditambah dulu. Dan dalam bagong ini gua lihat tak liban, lebih banyak gonti liban anu. Namai ko nak bonteng ko. Di sana nang tadi ko dulu mak rengke nani no dulu akan tak sama sandala. Gua ka pak di sandala tanding ko liam. Dia kan gardu nama ya no sendur kali kasara yo nak liam ko sandala. Nanti anak sandala dulu. Jadi abang itu dia dodo memang kalau menguran anak marut tahun. Mila tak nari ni bayi na abang orang tua, memang luar biasa dia dodo. Dan sekaligus juga saya laporkan kepada dodo bahwa mungkin 2 bulan saya pakai sandal hilang lagi. Suatu hari saya mendapatkan tugas pelayanan sebagai tim visitasi di sebuah jemaat, bukan kami itu pasangan yang berjemaah. Kami berembungan untuk berangkat di jemaat tersebut. Ya gua alam ini tetap di sandara ke masjid atau tak mak sandara aku jemaat nak tahu. Dia gardun nama wawen ni, ya kami wawen ni besar yang sandalamu. Jadi kuan dia po sudah tak nak visitasi mari ku baca ni. Tanda nama dosa yang mengawin yang ada nona itu kita sandala anak semua dampi. Sampai di jemaat yang kami tuju Bapak Ibu saudara-saudara pada saat jam makan siang. Tamat di tempat istirahat dan kami akan sesudah makan kami kembali di gereja. Ya kita sandala ya Pak Den. Pak Den. Saat itulah saya betul-betul merasa sangat sedih. Mengapa saya sedih Bapak Ibu? Gua pengelam Pak yang bersandala. Yang paling buat saya sedih adalah karena sandal tersebut belum lunas. Sehingga ini yang membuat saya gua kadang-kadang saya ingin diskusi di sana kadang-kadang nak ada kehilangan sandal dan ini berulang-ulang terjadi dalam kehidupan saya. Akhirnya gua lagi putusan tua saya sandal real. Sekali sepatu real dan malah tak malah sembarang tahu atau putus dan lain sebagainya. Nah sampai sekarang di mana-mana saya selalu pakai sepatu dan meskipun sepatu saya ini sudah sedikit robek, tetapi tetap saya pakai dan sampai sekarang tidak pernah hilang Bapak Ibu saudara-saudara. Nah kesimpulan dari pengalaman hidup kehilangan sandal judul ceritanya tadi sandal yang hilang adalah jangan pernah merasa pesimis dalam kehidupan kita dalam kondisi apapun karena selalu akan ada orang-orang baik yang diutus Tuhan bagi kita sebagai penolong. Ini kesimpulan dari pengalaman yang saya alami beberapa waktu. Nah sekarang kita masuk dalam nats pembacaan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kehilangan orang yang dicintai adalah sebuah hal yang tentu sangat menyakitkan bagi kita semua. Ini seperti sebuah badi besar yang menggoncang fondasi iman kita. Tetapi firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita saat ini adalah jangkar yang sangat kuat. Dari pembacaan ini ada beberapa catatan yang saya catat. Yang pertama, Allah tidak melupakan kasih dan jerih payah kita. Di dalam ayat 10 sampai 12. Seringkali saat duka menerpa, ya seolah-olah diwa masih ingin debat karena di saat kita membutuhkan seperti ini, langkah kemasusannya memperbedakan Yesus ini. Nah, penulis Ibrani dalam pembacaan kita menegaskan bahwa
Allah tidak meninggalkan kita, dan Allah bukannya tidak adil bagi kita. Allah itu adalah Maha Adil. Tuhan mengingat setiap pelayanan, kasih dan kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh keluarga, bahkan juga telah dilakukan dan ditunjukkan oleh almarhum yang telah meninggalkan kita. Duka cita bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan masa di mana kita dipanggil untuk menunjukkan kesungguhan yang sama sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, jangan menjadi lambat atau putus asa, melainkan tetaplah berpegang pada iman. Duka cita yang kita alami bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tetapi duka cita yang kita alami adalah Tuhan mengizinkan itu terjadi sehingga iman kita terus ditempa, di mana Tuhan ingin melihat sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana ingin dekatnya kita kepadanya ketika kita mengalami pergumulan seperti ini. Kemudian yang kedua, janji Allah adalah kepastian. Janji Allah adalah kepastian, bukan sebuah kemungkinan. Jadi beda itu pasti dengan mungkin. Kalau pasti ya memang benar-benar terjadi, benar-benar seperti itu. Tetapi kemungkinan adalah keluar, bisa jadi, bisa tidak. Janji Allah adalah kepastian. Mengapa kita bisa berpengharapan di tengah duka cita? Karena pengharapan kita didasarkan pada janji Allah. Dalam ayat 13 sampai 15 pembacaan kita diingatkan bagaimana Allah berjanji kepada Abraham. Allah bukan bersumpah, Allah bahkan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Allah sendiri, sehingga ia bersumpah demi dirinya. Ada dua hal yang tidak berubah, yaitu janji Allah dan sumpah Allah. Itu tidak pernah berubah, karena Allah tidak akan mungkin berdusta. Bagi kita yang mencari perlindungan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, janji ini adalah alasan yang sangat kuat untuk bertahan. Jika Tuhan berjanji bahwa ada kehidupan kekal di dalam Yesus, maka itu adalah kepastian yang mutlak. Kemudian yang ketiga, Allah adalah saut atau jangkar yang kuat bagi jiwa. Terdapat di dalam ayat 19 sampai 20 pembacaan kita. Ini adalah inti dari kekuatan kita hari ini, Bapak Ibu. Pengharapan itu digambarkan sebagai saut atau jangkar. Ini sudah saut atau jangkar, itu adalah seperti besi segitiga yang biasa dipasang di kapal. Ketika kapal itu misalnya berhenti, maka besi tersebut dilemparkan ke dasar laut sehingga dia bisa menahan kapal, sehingga kapal itu tidak berpindah-pindah tempat atau tidak terbawa arus. Pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai di belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19 pembacaan kita. Fungsi saut atau jangkar, sebuah kapal tidak bisa tenggelam atau hanyut balik itu saat balik, karena ada saut yang tertancap dalam dasar laut. Demikian juga jiwa kita. Duka cita adalah badainya, dan Yesus adalah sautnya atau jangkarnya. Melampaui tabir, saut kita tidak tertancap di dunia yang pada ini, melainkan di belakang tabir. Artinya, di dalam kerajaan surga yang kekal, di mana Yesus berada sebagai imam besar kita. Yesus telah mendahului kita ke sana. Ini memberikan penghiburan yang luar biasa bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan pintu menuju tempat di mana Yesus sudah menanti-nantikan kedatangan kita.
Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak sekolah minggu yang kekasih, sebagai kesimpulan daripada khotbah saya ini, yaitu jangan biarkan hati kita hanyut dalam keputusasaan. Boleh menangis, boleh sedih, karena itu adalah hal yang manusiawi. Yang malah kemarin tidak apa-apa. Yesus sendiri pernah menangis, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan. Peganglah erat tahu itu. Pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan, karena Ia telah mengalahkan maut dan menjamin masa depan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yesus, perpisahan ini hanyalah sementara. Namun pertemuan kembali di kekekalan adalah janji yang pasti. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan penghiburan sejati bagi keluarga besar, bahkan kita semua.